Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidul qahhar, al-azizul jabbar, mukawwirul laili 'alan nahar, tazkiratan lizil qulubi wal absar, wa tabsiratan liulil albabi wal i'tibar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul alimu bima batan wa ma zahar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mujtabahu minal bashar, nabiyyun syaqqa an sadrihi wa syaqqa lahul qamar, nabiyyun zalalathul ghamama wa ajabat an da'watihi syajar, nabiyyun ayyadahullah bimu'jizatil ayati was suwar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun al-kiram, usikum wa nafsi bittaqwallahi haqqa tuqatih, faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailina, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in iza fa'altumuhu tahabbtum, afshus salama bainakum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin, amin ya rabbal alamin. Saudaraku jamaah salat Jumat Masjid Jami' Al-Muhsinin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucap kalimat tahmid, kalimat thayyibah, alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam kesempatan mimbar Jumat yang singkat selaku khatib, kami mengingatkan diri sendiri terlebih dahulu, kemudian mengajak mengimbau seluruh kaum muslimin. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas, kuantitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita jalankan semua yang telah diwajibkan, diperintahkan Allah dan Rasulnya dengan sekuat tenaga kita, dengan harta benda yang dititipkan kepada kita, bahkan dengan jiwa dan raga. Sekaligus untuk membuktikan kualitas iman takwa tersebut, maka marilah kita tinggalkan, jauhi apapun yang telah diharamkan Allah, yang dilarang Allah di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya dengan itu kita menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Saudaraku yang berbahagia, saat ini kita berada di penghujung bulan Zulhijjah. Kita berada di Jumat terakhir di bulan Zulhijjah yang menjadi bulan kedua dalam urutan bulan yang diharamkan Allah, bulan yang dimuliakan, diagungkan Allah Subhanahu wa taala setelah Zulqa'dah. Dari 12 bulan proses penciptaan langit dan bumi, 4 bulan dinyatakan Allah menjadi bulan yang diharamkan, bulan yang diagungkan, bulan yang dimuliakan. 3 bulan ini datang berturut-turut, kata Rasul, salatun mutawaliyat. Zulqa'dah yang telah berlalu, Zulhijjah yang kita masih berada pada akhir ini, lalu Muharram, bulan yang ketiga menjadi bulan yang diharamkan Allah, yang menjadi awal bulan dari tahun baru Islam, tahun baru Hijriah. Dan selanjutnya kita akan berjumpa dengan bulan haram yang keempat yang datang di antara 2 Jumadil dan Sya'ban. Setelah Jumadil, awal Jumadil akhir, yaitu Rajab. Itulah bulan
yang dikatakan Rasulullah Rajabun Mudhar, Rajab yang diagungkan oleh suku Mudhar. Tetapi Allah pun mengagungkannya, maka 4 bulan ini adalah bulan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, bulan yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Belum lama pula kita menjalankan satu ibadah sunnah di saat saudara kita dari seluruh penjuru dunia berkumpul di satu padang Arafah. Kita berpuasa, yang puasanya ini kata Rasul bisa menghapus dosa kita 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dalam sabda beliau, sumu sama Arafah fa innahu yukaffiru sanah al-madiyah wal baqiyah. Kita laksanakan puasa itu dan mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita 2 tahun lamanya, setahun sebelum dan setahun yang akan datang. Itulah yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu saat ini kita sudah berada di penghujung Zulhijjah dan kita akan menyambut datangnya tahun baru Islam 1447 Hijriah yang dibuka dengan bulan Muharram, juga masih menjadi urutan ketiga bulan yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan ini pun terdapat satu puasa yang diperintahkan Rasul yang menjadi puasa wajib pertama yang diwajibkan kepada umat Islam ketika Rasul tiba di kota Madinah. Rasul melihat orang-orang Yahudi, Bani Nadir, orang-orang Yahudi, Bani Qainuqah dan Bani Qainuqah, Quraizah dan Qainuqah, mereka menjalankan puasa sunnah pada tanggal 10 Muharram. Rasul pun bertanya, ada apa gerangan hari apa ini? Orang-orang Yahudi itu mereka menjawab, haza yaumun azim, haza yaumun salih. Ini hari yang agung, hari yang baik, hari yang mulia, di mana Nabi kami Musa, kata orang Yahudi, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Fir'aun, dan Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah. Maka Rasul pun menjawab, ana haqqu minhum bi Musa, aku lebih dekat, lebih kenal dengan Musa dibanding mereka, dibanding kalian, maka aku akan jalankan puasa Asyura. Maka Rasul perintahkan kepada sahabat-sahabatnya di kota Madinah untuk melaksanakan puasa Asyura. Maka Rasul katakan, untuk membedakan puasa kita dengan orang Yahudi, maka berpuasalah sehari sebelum atau sehari sesudahnya. Maka para ulama membuat sebuah urutan keutamaan orang melaksanakan puasa Asyura adalah yang paling utama, ia mampu berpuasa sehari sebelum tanggal 10 yang dikenal dengan puasa Tasu'a, atau dan juga sehari sesudahnya. Itu adalah tingkatan yang paling tinggi. Sehari sebelum puasa Asyura dia sudah berpuasa, ditambah dengan sehari setelah puasa Asyura ia pun berpuasa. Berarti 9, 10 dan 11 di bulan Muharram ia melaksanakan puasa sunnah, maka ini adalah tingkatan yang tertinggi. Yang kedua, setidaknya ia mampu berpuasa sehari sebelum dan puncaknya pada tanggal 10 Muharram. Itu baik, dan minimal kita mampu melaksanakan puasa pada tanggal 10 Muharram yang disebut dengan puasa Asyura yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga dilakukan oleh para sahabatnya. Minimal 1 hari kita berpuasa pada tanggal 10 Muharram, maka kita mendapatkan ampunan dari dosa kita setahun. 1 hari kita berpuasa, 1 tahun dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku berbahagia, berbicara mengenai kaum Yahudi, mereka adalah suku yang mengaku anak-anak Tuhan, kekasih-kekasih Allah. Dalam firman-Nya Allah mengingatkan mereka dengan ucapan mereka, nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Mereka mengatakan bahwa kami adalah anak-anaknya Allah, kami adalah kekasih-kekasihnya Allah. Tetapi Allah katakan, kenapa kalian mendapatkan siksa? Seandainya mereka adalah kekasih Allah, seandainya mereka adalah anak-anak Allah, nanti mereka mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak dapat menjawab, dan mereka bahkan mengklaim bahwa mereka hanya mendiami neraka itu beberapa hari saja. Kullan tamassana nar illa ayyaman ma'dudah, kata. Mereka hanya masuk neraka sekejap saja, beberapa hari saja. Itu adalah amanihum, keinginan, cita-cita, harapan mereka. Tetapi sesungguhnya mereka adalah kaum yang telah durhaka kepada nabinya, kaum membunuh banyak nabinya, bahkan mereka tidak mau mengikuti kebenaran yang sudah nyata di depan mereka. Mereka mengaku sebagai kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala karena para nabi, mulai Nabi Ibrahim Abul Anbiya diturunkan untuk mereka. Mereka adalah keturunan dari Yakub. Mereka mendapat gelar Bani Israel. Kitab-kitab samawi yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala turun di tengah mereka semua. Taurat,
diberikan kepada Nabi di tengah mereka, Nabi Musa. Zabur kepada Nabi Daud di tengah mereka. Bahkan Injil kepada Nabi Isa yang mereka akui, mereka klaim telah membunuh Isa yang mendapatkan kitab Injil ini. Itulah mereka orang-orang Yahudi laknatullah alaihim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan pernah diam, tidak akan pernah rela, tidak akan pernah senang terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak dulu sampai kapanpun, sampai umat ini tunduk kepada mereka. Maka saat ini saudara, perang terjadi, genosida terus dilakukan oleh Israel. Mereka membunuh, membantai saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Gaza. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi sedikit pelajaran kepada mereka dengan turun tangannya Iran, memberi serangan balasan kepada mereka. Kita tidak tahu apakah ini politik saja atau memang sudah ada tanda-tanda bahwa Islam akan bangkit, walaupun Iran merupakan negara mayoritas Syiah. Mereka adalah Persia. Kita tidak tahu apakah ini hanya upaya untuk membelanjakan senjata milik Amerika saja yang saat ini sedang terjadi krisis ekonomi di seluruh dunia, agar senjata-senjata yang sudah kadaluarsa dapat digunakan. Kita tidak tahu, akan tetapi kita ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasul bersabda, la taqumus saah, tidak akan terjadi kiamat itu hatta yuqatilal muslimuna al yahud, sampai seluruh umat Islam ini bersatu padu kompak memerangi orang-orang Yahudi. Fayaktuluhumul muslimun, maka orang muslim pun semuanya menyerang orang-orang Yahudi tersebut. Hatta yahtabi al-yahudi wara'a hajari wasyajar, sampai-sampai orang Yahudi ini mereka bersembunyi di belakang batu-batu, di belakang bukit-bukit dan juga pepohonan. Wa yaqulul hajar wasyajar, akan tetapi bukit batu tempat mereka bersembunyi, pohon-pohon yang tempat mereka bersembunyi berkata, ya Muslim, ya Abdullah, wahai orang-orang Islam, wahai hamba-hamba Allah, hadza wara'i yahudiyun fata'ala faqtulhu, ini di belakangku bersembunyi orang Yahudi, datanglah dan bunuhlah ia. Illal gharqat fa innahu min syajaril yahud, kecuali ada satu pohon gharqat, yang mana pohon ini dikenal dengan pohon Yahudi. Ia tidak memberitahukan keberadaan orang-orang Yahudi. Maka saudaraku yang berbahagia, ternyata ketika umat Islam ini kompak, barulah Yahudi akan binasa. Ketika umat Islam ini bersatu, tandanya kiamat sudah akan tiba. Maka mulai saat ini, mari sama-sama kita galang persatuan. Kita peduli kepada saudara kita, setidaknya dengan mendoakan mereka. Jika kita punya harta, maka sisihkan harta itu untuk membantu saudara kita yang kelaparan di sana, untuk membantu lembaga-lembaga kemanusiaan yang ingin sampai ke sana untuk merawat saudara kita yang luka-luka, untuk membantu mereka tempat tinggalnya, sarana air bersihnya dan sebagainya. Tentu kita diuji keimanan kita jika kita cinta kepada saudara kita sebagaimana kita cinta kepada diri kita sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna keimanan kalian sampai kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Dan perumpamaan seorang muslim itu bagaikan satu tubuh. Jika satu anggota yang tersakiti, maka anggota tubuh yang lain akan merasakan sakit. Iza staka minhu udun tada'a lahu sairul jasadi bisahri wal huma. Maka jika kaki kita yang tertusuk duri, maka mulut kita yang berteriak, kepala kita yang pusing, badan kita yang demam, padahal hanya satu bagian tubuh kecil kita yang tertusuk duri, tetapi seluruh anggota tubuh kita merasakan sakitnya. Maka begitulah perumpamaan yang Rasul sampaikan jika kita adalah seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku berbahagia, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saudara kita yang ada di Gaza, di Palestina atau di penjuru dunia manapun yang saat ini sedang tertindas, mudah-mudahan Allah berikan kemerdekaan untuk mereka, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesabaran, ketabahan, Allah berikan bantuan tentara yang tidak tampak, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa semoga bangsa kita saat ini
yang tentu masih banyak masalah, problema, PR baik politik, ekonomi, sosial, budaya. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan para pemimpin kita untuk dapat memberikan solusi kepada bangsa ini keluar dari permasalahan krisis ekonomi yang besar. Mudah-mudahan dapat mensejahterakan rakyatnya, tentunya dengan cara mengajak rakyat ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Seandainya penduduk satu negeri, penduduk satu kampung, penduduk satu bangsa, satu negara beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh yang kami datangkan, kami turunkan dari langit menjadi sebuah berkah untuk negeri tersebut, yang keluar dari perut bumi dapat mensejahterakan rakyat dan penghuninya. Mudah-mudahan bangsa Indonesia ini terus merdeka. Mudah-mudahan umat Islam di Indonesia ini disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga di seluruh penjuru dunia mudah-mudahan disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita keturunan yang soleh dan solehah, keturunan yang dapat mendoakan kita, menyelamatkan kita, mendoakan kita di alam kubur kita, di alam barzah nanti, dan juga dapat menuntun kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.